yang hitam ke hitam, yang merah ke merah. Kita nyalakan ini saklarnya ya. Hai teman-teman, selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat power box dengan menggunakan toolbox seperti yang terlihat di video ini. Peralatan yang dibutuhkan misalnya seperti ini. Ini adalah sigaret saklar yang biasa ada di mobil untuk api merokok. Nah, ini adalah seperangkat USB saklar. Ini USB untuk charger HP, sekaligus dilengkapi dengan voltmeter. Berikutnya yang kita butuhkan adalah binding post. Ini akan kita pasang di sisi sebelah kanan dan sebelah kiri. Ini biasanya untuk mengaliri listrik 12 volt. Nah, ini adalah lampu mata elang yang cukup terang. Kita akan taruh di sisi sebelah kanan. Kita gunakan sebagai senter. Dan ini adalah beberapa peralatan yang kita butuhkan, seperti bor, ini nanti kita gunakan untuk melobangi dengan bantuan pelobang seperti ini. Kita akan sesuaikan diameter lubangnya dengan peralatan yang kita pasang. Dan ini mata bor kita butuhkan untuk melobangi, untuk menaruh beberapa peralatan yang kita akan tempelkan di toolbox yang sudah kita siapkan. Dan ini adalah konektor yang kita butuhkan untuk menyambungkan kabel ke soket-soket yang kita gunakan. Komponen yang paling penting adalah baterai ini atau aki. Saya menggunakan baterai kering 12 volt dengan kekuatan 40 ampere per hour. Dan baterai ini cukup pas di box yang saya siapkan. Kita akan reka-reka dulu, kita atur kurang lebih layoutnya seperti apa. Ini kita tempatkan voltmeternya di mana, lalu binding postnya kita akan taruh di sebelah mana, supaya nanti terlihat cantik dan fungsional. Setelah kita tetapkan mau desainnya seperti apa, kita pastikan supaya betul-betul simetris dan tempatnya itu pas dengan titik-titik yang sudah kita rencanakan. Pertama-tama saya membuat lubang. Ini adalah untuk menempatkan atau merekatkan binding post yang rencananya saya pasang di dua sisi, yaitu sebelah kiri dan sebelah kanan dari toolbox ini. Ya, lubangnya terlihat pas.
Berikutnya saya membuat lubang ini untuk menempatkan saklar yang saya gunakan untuk mengontrol aliran ke beberapa alat yang saya pasang. Sebelumnya kita pastikan dulu bahwa bor yang kita gunakan itu lubangnya sesuai dengan saklar yang kita miliki, karena kalau kebesaran atau kekecilan itu biasanya tidak akan pas. Selanjutnya saya membuat lubang untuk menempatkan lampu mata elang di sisi sebelah kanan. Yang ini bagian depannya saya tempatkan USB charger yang saya beli sudah satu set dengan voltmeternya. Sedangkan di bagian depan sebelah kiri saya tempatkan cigarette chargernya. Pastikan bor yang digunakan ukurannya sesuai dengan alat yang kita akan tempatkan. Nah, ini di atasnya saya taruh saklar untuk mengontrol aliran listrik yang masuk ke cigarette charger ini. Berikutnya saya membuat lubang untuk menempatkan voltmeter pas ada di tengah-tengah bagian atas. Ini gunanya adalah untuk mengetahui voltase dari baterai atau aki yang kita gunakan, dan untuk memperkuat informasi mengenai baterai atau aki yang saya gunakan, di sini saya tambahkan lagi alat untuk mengetahui atau mengukur berapa persen kapasitas aki atau baterai yang saya miliki. Ini sebenarnya fungsinya hampir sama. Voltmeternya ini dalam bentuk informasi volt, batas volt berapa harus baterai itu di charger, sedangkan untuk informasi yang terkait dengan kapasitas aki yang dimiliki, ini lebih konkret sebenarnya karena terlihat nanti persentasenya. Berikutnya saya mulai membuat pengkabelan. Jadi saya gunakan kabel warna merah untuk positif dan warna hitam untuk negatif. Kabel yang saya gunakan ini ukurannya 1,5 mm dan dilengkapi dengan skun.
Ini rangkaian kabel yang sudah saya lengkapi dengan skun. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sistem pengkabelannya. Jadi seperti terlihat di sini ada dua kabel, warna merah untuk positif dan ini kabel hitam untuk negatif. Kita mulai dari jalur warna merah atau arus positif. Ini arus positif ini dari baterai kita alirkan dulu menuju ke saklar utama. Jadi saklar utama ini untuk mengatur on off nya baterai yang kita gunakan. Tetapi sangat penting untuk menggunakan fuse sebagai alat kontrol kalau misalnya ada konslet, ada sesuatu, sehingga yang akan terputus biasanya di skring ini dulu, sehingga tidak akan merusak peralatan yang kita gunakan atau kita hubungkan ke power box ini. Dari saklar utama ini kita bagi, ini menuju ke binding pos yang ada di sini yang warna merah, lalu yang ini menuju ke cigarette charger di sini ya, tentunya lewat saklar ini. Kalau kita hidupkan arus positifnya nyambung, kalau kita off kan, nah ini tidak ada alirannya. Dari sini kita teruskan menuju ke USB charger. USB charger, lalu diteruskan menuju ke saklar mata elang atau lampu mata elang yang ada di samping. Ini ada di sini saklarnya. Kalau kita pencet ini, kita hidupkan dulu masternya ya. Ini sedangkan ini adalah untuk binding pos yang ada di sini. Oke, jalur positif juga kita hubungkan ke voltmeter dan pengukur kapasitas baterai yang kita gunakan di power box ini. Sedangkan untuk jalur negatifnya sama, biar semua soket kita aliri ini menuju ke USB charger, lalu diteruskan menuju ke lampu mata elang, dan ini ke binding pos, dan nyebrang ke sini ke binding pos sebelah kiri, lalu juga masuk ke saklar masternya atau saklar utamanya. Dan di sini saya gunakan satu saluran lagi yang menuju ke voltmeter dan pengukur kapasitas baterai yang kita gunakan, dan lanjut hitam ini menuju saklar ke cigarette saklar ini. Sehingga semua teraliri arus positif dan negatif dengan 5 saklar yang saya gunakan di sini. Kita akan coba melihat apakah binding pos ini berjalan sesuai yang kita harapkan. Ya, kita cek. Saya menggunakan lampu DC 12 volt dengan 20 watt. Masukkan di sini dulu ya, lalu kita pencet saklarnya, masternya kita hidupkan dulu ya. Begitu juga kalau kita pasang di sebelah kiri, yang hitam ke hitam,
yang merah ke merah. Kita nyalakan ini saklarnya ya. Berikutnya kita akan ngecek apakah saluran USB ini yang kita gunakan nanti untuk ngecas HP berfungsi. Coba kita cek dengan lampu 3 volt atau 5 volt. Ini lampu USB yang banyak di pasaran, ternyata nyala. Lubang sebelahnya lagi juga nyala, berarti charger USB ini bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya kita akan mencoba konverter 200 watt yang saya miliki. Akan saya masukkan ke cigarette lighter atau cigarette charger. Konverter ini fungsinya adalah untuk mengkonversi daya 12 volt menjadi 220 volt seperti aliran listrik di rumah kita. Jadi alat ini bisa digunakan untuk ngecas laptop yang mungkin kita bawa saat kemah atau bepergian keluar rumah, sehingga power box ini bukan hanya mensuplai listrik dengan tegangan 5 volt 12 volt, tetapi juga untuk 220 volt yaitu tegangan AC. Demikianlah informasi yang bisa saya bagi mengenai power box yang sangat bermanfaat untuk kegiatan outdoor seperti berkemah atau memancing. Semoga informasi ini bermanfaat untuk semuanya. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Sekian dan terima kasih.